Shalom dan selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita sangat bersyukur pada pagi ini kita mempunyai nafas yang baru dan hidup yang baru dan hari yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat kemurahan-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur bagimu Tuhan atas berkat kemurahan Engkau dalam kehidupan kami ini, sehingga Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Engkau telah mengaruniakan anak Engkau yaitu satu-satunya Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Dan pada pagi ini Tuhan, kami bersatu hati, bersatu suara ingin meninggikan nama Engkau Tuhan, dan ingin merenungkan firman Engkau Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk memahami setiap isi hati kami. Dan pada pagi ini Tuhan, kami menyerahkan waktu Yesus saja dalam tangan Engkau. Kami berdoa serta semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau lancarkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi terima kasih. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau lancarkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup Shalom kepada jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi saya sangat bersyukur kepada Allah karena diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan bersama dengan jemaat pelayanan IM ACAC pada hari ini. Sebelum kita membuat renungan bersama, mari kita bersatu dalam doa.
Saya akan memimpin kita dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus. Bapa, pada hari ini kami ingin membuat renungan bersama. Dan kami minta bahwa Engkau sendiri menyertai kami Tuhan, dan bersama dengan kami ketika kami merenungkan firman Tuhan. Dan Tuhan berbicaralah kepada kami Tuhan, melalui Roh Kudus Engkau, biarkanlah kami tahu kehendak Engkau di dalam kehidupan kami. Supaya kami tahu bahwa apakah rencana Engkau di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan waktu renungan ini Tuhan ke dalam tangan Engkau. Kiranya Engkau sendiri memimpin kami dan menyertai kami. Kami berdoa serahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kemarin kita sudah pun merenungkan bersama nama Allah yang pertama, yaitu Elohim, yang dituliskan dalam bahasa Ibrani bermaksud bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kuasa dan Pencipta Agung. Sangat penting bagi kita mengenali Allah yang kita percaya ini, dan kekuasaannya dan keperkasaannya. Namun pada hari ini, kita akan terus merenungkan nama-nama Allah yang terdapat dalam Alkitab. Nama Allah yang akan kita renungkan pada hari ini adalah Jehovah Jireh, yang ditulis dalam bahasa Ibrani, bermaksud Tuhan yang menyediakan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita yang dipetik dari kitab Kejadian bab 22 ayat 13 hingga 14. Kitab Kejadian bab 22 ayat 13 hingga 14. Saya akan membacanya dalam terjemahan Indonesia. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam luka. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di gunung Tuhan, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Abraham diminta oleh Allah untuk mengorbankan anaknya, yaitu Ishak, sebagai korban bakaran kepada Allah. Ishak adalah anak tunggal kepada Abraham dan Sarah. Abraham dan Sarah menanti-nantikan begitu lama untuk mempunyai seorang anak. Dan kedua mereka tidak pernah berhenti-henti. Mereka kedua tidak pernah berhenti-henti memanjat seruan doa permohonan kepada Allah. Mereka tidak berhenti berdoa kepada Allah supaya mereka mempunyai anak. Dan lalu Allah menjawab doa mereka dan memberi mereka seorang anak laki-laki, yaitu Ishak. Abraham pada waktu itu berusia 105 tahun. Abraham pada waktu itu dia berusia 100 tahun. Dan Sarah melahirkan Ishak pada masa tuanya, seperti tertulis di dalam Kejadian bab 21 ayat 1 hingga 5. Dan kedua mereka sudah tua pada waktu itu. Namun Allah tetap menjawab doa mereka dengan mengurniakan seorang anak laki-laki kepada mereka, yaitu Ishak. Dan Sarah sangat menyayangi anak laki-laki mereka, karena Ishak adalah satu-satunya anak mereka pada waktu itu. Kemudian Allah menguji iman Abraham. Dia menguji kesetiaan Abraham. Dia menguji ketaatan Abraham dengan berfirman kepadanya untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Sudah pasti pada waktu itu kita dapat merasakan bagaimana perasaan Abraham sebagai seorang ibu atau bapak. Abraham hanya ada seorang anak laki-laki,
dan dia tidak mempunyai anak yang lain. Dia hanya mempunyai Ishak. Dan saya percaya pada waktu itu Abraham juga berasa susah hati. Dan dia juga berasa sedih. Karena dia harus mengorbankan anak kesayangannya, Ishak, sebagai korban bakaran kepada Allah. Tetapi kesedihan Abraham tidak membuat imannya tergoncang. Kesedihan Abraham, keperihan hati Abraham tidak membuat imannya tergugat. Sebaliknya, dia tetap mentaati perintah Allah tanpa mempersoalkan Allah. Dan Abraham juga percaya bahwa Allah akan menyediakan korban bakaran kepadanya. Abraham dia percaya pada waktu itu, meskipun Allah meminta dia mempersembahkan korban bakaran dengan anak. Tetapi Abraham juga percaya bahwa Allah akan menyediakan korban bakaran baginya. Jika kita lihat dia ingin menyembelih anaknya, datanglah Allah dan berseru kepada Abraham untuk begitu teguh, imannya yang begitu kuat. Dan Allah menyediakan domba untuk dikorbankan sebagai korban bakaran, sebagai pengganti, sebagai Allah yang menyediakan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, daripada Allah kita yang mempunyai sifat pembekal kita, sumber segala sesuatu yang mencukupi kita, mencukupi segala kehidupan kita ini. Di dalam keadaan susah, Allah akan menyediakan jalan bagi kita. Dia sentiasa menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Cuma hanya satu saja yang harus kita lakukan. Kuatkan iman kita. Teguhkan iman kita. Dan tetap bersandar dan berharap kepada Dia sahaja. Asalkan kita percaya dan beriman sepenuhnya kepada Allah. Seperti Abraham, meskipun Allah menguji dia, meskipun Allah ingin tahu sekuat mana iman Abraham, dan Allah yang kita percaya, Dia akan sanggup menolong kita. Dan Dia akan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Dan saya ingin mengakhiri renungan pada hari ini dengan memetik ayat kitab daripada kitab Injil Matius bab 7 ayat 7 yang tertulis sedemikian. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu dibukakan bagimu. Allah memberkati. Mari kita bersatu dalam. Bapa kami di surga, Bapa Engkau adalah Allah yang menyediakan segala keperluan dalam menjalani kehidupan kami. Engkau tahu Tuhan segala yang kami perlukan, karena Engkau melihat, karena Engkau memperhatikan, karena Engkau mendengarkan seruan doa kami, dan Engkau menyelidiki hati kami. Engkau tahu apa yang kami perlukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Asalkan kami datang kepada Engkau, memohon, meminta, dan mencari Engkau. Engkau sanggup menolong kami. Engkau sanggup menyediakan kehidupan. Tuhan, kami menyerahkan setiap kehidupan pribadi kami Tuhan ke dalam tangan. Kami percaya Engkau akan menyediakan segala kehidupan. Bukan kehendak kami, tetapi keperluan yang kami perlukan. Dan berdoa serahkan semua di Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.